relasi antara dosen dengan mahasiswa misalnya. Nah, ada kecenderungan memang bagi mahasiswa nilai itu adalah merupakan satu tujuan yang penting. Berarti si aktor tadi, mahasiswa, mengorientasikan semua kegiatannya, baik kegiatan akademik, untuk meraih tujuannya, yaitu mendapatkan nilai. Selamat bertemu kembali dengan channel Perspektif Sosiologi, Kacamata Memahami Dunia. Apakah Anda pernah berada dalam sebuah situasi untuk memilih sesuatu, dihadapkan pada beberapa pilihan, lalu kenapa Anda memilih satu pilihan tertentu? Misalnya, apakah Anda memilih untuk menggunakan kendaraan umum untuk pergi ke kampus, atau Anda menggunakan kendaraan pribadi? Atau misalnya Anda dihadapkan pada pilihan apakah akan menjadi seorang pekerja, pegawai, atau memilih menjadi seorang wirausahawan. Itu adalah pilihan-pilihan yang seringkali dihadapkan oleh manusia. Bagaimana sosiologi menjelaskan situasi pilihan tersebut? Ada salah satu teori yang bisa membantu kita memahami pilihan tersebut yang disebut sebagai teori pilihan rasional atau rational choice theory. Teori ini salah satunya dikembangkan oleh seorang sosiolog yang sangat populer yang bernama James S. Coleman. Sebelum masuk ke pembahasan bagaimana sosiologi memahami pilihan-pilihan yang dilakukan oleh manusia, maka saya akan mengemukakan dulu biografi singkat siapa itu sosiolog yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. James S. Coleman adalah seorang sosiolog Amerika. Dia dilahirkan pada tahun 1926 dan meninggal pada tahun 1995. Pendidikan doktoralnya ini yang nanti juga berpengaruh pada karir akademiknya itu diselesaikan di Columbia University pada tahun 1955. Nah, pada periode studi doktoral ini, Coleman bertemu dengan beberapa sosiolog yang sangat berpengaruh. Di antaranya adalah Paul Rajasfeld, kemudian ada Robert Merton, dan juga ada Seymour Martin Lipset. Dalam beberapa tulisan yang lain disebutkan bahwa teori yang dikemukakan oleh Coleman ini juga dipengaruhi oleh para sosiolog yang saya sebutkan tadi. Nah, ada dua buku yang penting untuk disampaikan dalam penjelasan tentang siapa itu Coleman. Yang pertama adalah Rationality and Society, kemudian yang kedua adalah Foundation of Social Theory. Saya akan pindah pada bagaimana sosiologi menjelaskan sebuah pilihan manusia. Nah, ini yang disebut dengan pilihan rasional atau teori pilihan rasional. Coleman sendiri menyebut teori ini dengan paradigma tindakan rasional. Nah, ada beberapa usaha teoritis yang dilakukan oleh Coleman. Di antaranya adalah bahwa Coleman ingin menjelaskan sebuah fenomena yang bersifat makro, bersifat luas dengan pendekatan yang bersifat mikro. Yang makro itu adalah sistem sosial, yang mikro itu adalah individu, gitu. Jadi Coleman dengan teori pilihan rasional ini mencoba menganalisis tindakan-tindakan individu, dan tindakan individu tersebut nanti terakumulasi menjadi sebuah tindakan atau menjadi sebuah struktur atau sebuah sistem sosial. Jadi dari sesuatu yang mikro pindah ke sesuatu yang makro. Nah, dalam menjelaskan hal ini, Coleman kemudian menyebutkan ada dua unsur penting dalam pilihan rasional tersebut. Yang pertama adalah aktor, yang kedua adalah sumber daya. Apa yang dimaksud dengan aktor? Aktor adalah individu. Setiap orang, satuan-satuan yang melakukan sebuah tindakan, itu namanya aktor. Kemudian yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya itu adalah segala sesuatu yang memfasilitasi, membantu aktor, individu dalam mencapai satu tujuan tertentu. Nah, teori pilihan rasional ini menjelaskan bahwa seseorang bertindak atau seorang aktor bertindak karena ada sebuah tujuan tertentu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka si aktor akan menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya agar bisa tercapai tujuan tersebut. Jadi yang pertama adalah aktor, yang kedua adalah sumber daya tadi,
Sumber daya ini bisa dalam bentuk material dan juga non material. Yang material misalnya bisa berbentuk uang, kemudian gedung fisik dan lain-lain. Yang non material bisa jadi dalam bentuk trust, kepercayaan, networking dan lain-lain. Nah, menurut Coleman bahwa semua orang yang bertindak itu adalah mengorientasikan kepentingannya pada pemenuhan tujuannya masing-masing, dan setiap orang nanti akan menggunakan sumber daya tersebut untuk meraih tujuan tersebut. Penjelasan yang lain adalah bahwa dalam sebuah tindakan sosial itu selalu melibatkan minimalnya ada dua orang, misalnya aktornya A dan aktor B. Nah, setiap aktor itu memiliki sumber daya yang berbeda-beda antara sumber daya yang dimiliki oleh aktor A dan sumber daya yang dimiliki oleh aktor B itu berbeda-beda. Nah, kedua aktor tadi itu saling membutuhkan antara si A dan si B tadi sebagai aktor, lalu mereka akan melakukan sebuah interaksi dan kemudian nanti akan terbentuk saling ketergantungan antara dua aktor tersebut. Nah, saling ketergantungan antara dua aktor tersebut karena ada perbedaan sumber daya, itulah yang nanti menciptakan struktur atau sebuah sistem sosial. Nah, poin yang lain yang ingin dijelaskan oleh Coleman dalam pilihan rasional ini adalah bahwa sesungguhnya tindakan seorang aktor, seorang individu itu tidak sepenuhnya untuk meraih kepentingan pribadi, tetapi dia akan bernegosiasi dengan aktor yang lain yang terlibat dalam sebuah interaksi tadi, dan kemudian dia akan menentukan mana kira-kira cara sumber daya yang bisa dipakai agar si tujuan tadi dapat terlaksana. Jadi pada level tertentu tindakan-tindakan individu tersebut nanti akan membentuk sebuah sistem yang bersifat makro. Nah, jadi poin yang ingin disampaikan oleh Coleman adalah bahwa tindakan individu itu berorientasi pada tujuan. Nah, tujuan itu akan diraih, akan didapat dengan cara mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki. Nah, orang-orang yang individu-individu, aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah interaksi itu akan mengerahkan semua sumber dayanya masing-masing untuk mendapatkan tujuannya masing-masing. Tapi pada prakteknya, setiap individu nanti akan bernegosiasi, kemudian berinteraksi dengan individu yang lain untuk mendapatkan sebuah tujuan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan individu tetapi juga kebutuhan bersama. Saya akan memberikan contoh bagaimana teori pilihan rasional ini kita lihat dalam sebuah kasus yang nyata. Saya ambil contoh misalnya dalam relasi antara dosen dengan mahasiswa misalnya. Nah, ada kecenderungan memang bagi mahasiswa nilai itu adalah merupakan satu tujuan yang penting. Berarti si aktor tadi, mahasiswa, mengorientasikan semua kegiatannya, baik kegiatan akademik, untuk meraih tujuannya, yaitu mendapatkan nilai yang bagus. Lalu dia akan menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya agar tujuan tersebut bisa terpenuhi. Nah, sumber daya tersebut bisa jadi kesempatan, kemudian kegiatan, kemampuan akademik yang dia miliki, aktivitas yang dia miliki, pemenuhan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, sehingga dia dapat tujuan yang diinginkannya, yaitu nilai bagus. Nah, sebaliknya, dosen juga nanti akan memiliki satu orientasi tujuannya tersendiri. Maka dosen tersebut juga akan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Misalnya, karena dia memahami atau menyadari dia memiliki sumber daya, yaitu otoritas memberikan nilai kepada mahasiswa, maka ketika dia punya tujuan tertentu, misalnya menginginkan agar mahasiswa tersebut membantu tugas-tugas yang harusnya menjadi tanggung jawab dia, misalnya melakukan penelitian atau juga membuat tulisan di publikasi untuk jurnal misalnya, maka dia bisa saja mengerahkan sumber daya yang dimilikinya, diantaranya adalah otoritas untuk memberikan nilai kepada mahasiswa. Maka dia bisa meminta mahasiswa untuk membantu, bahkan mengerjakan tanggung jawab dosen tersebut. Jadi pada situasi tersebut kita akan melihat antara dua aktor, mahasiswa dengan dosen, dua-duanya memiliki orientasi, memiliki tujuan yang jelas yang sudah kelihatan. Lalu kedua-duanya juga menggunakan
sumber daya yang dimilikinya untuk meraih tujuan tersebut. Nah, kedua aktor ini akan saling berinteraksi dan ada ketergantungan antara dua aktor tersebut karena masing-masing memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Dosen sumber dayanya adalah memiliki otoritas untuk mengajar, memiliki pengetahuan, tapi tujuannya misalnya ingin membuat mahasiswa terlibat dalam kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara mahasiswa punya tujuan, punya keinginan mendapatkan nilai bagus, kemudian punya sumber daya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik, mendapatkan nilai bagus seperti itu. Jadi interaksi antara dua aktor ini kemudian mengerahkan sumber daya untuk memenuhi masing-masing tujuan yang dimilikinya. Nah, kedua-duanya nanti akan menciptakan sebuah interaksi dan memunculkan sebuah sistem sosial. Nah, demikianlah contoh praktis bagaimana kita melihat tindakan rasional dari dua aktor tadi. Tapi secara umum kita bisa melihat situasi yang real dalam kehidupan masyarakat, bagaimana masing-masing individu dalam kehidupan kita sehari-hari itu punya tujuannya masing-masing, punya sumber dayanya masing-masing, dan kemudian akan terlibat dalam sebuah tindakan sosial, dan nanti akan terakumulasi menjadi sebuah sistem sosial yang lebih makro. Itulah yang ingin disampaikan oleh teori pilihan rasional seperti yang disampaikan oleh James Coleman dalam memahami gejala sosial dengan menggunakan perspektif sosiologi. Demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Terima kasih.